mandinya di kamar mandi? Siapa yang baik. Insya Allah hari ini kita akan mendengarkan kajian bersama siapa? Ada yang tahu belum? Kak Erlan. Sudah ada yang kenal Kak Erlan belum? Sudah. Kenal di mana? Menyampaikan kajian yang bertema Aku Tahu Allah Melihatku. Nah, judulnya menarik sekali nih. Aku tahu bahwa Allah itu melihatku. Berarti Allah itu maha melihat. Oleh Kak Erlan. Sudah siap belum? Sudah siap mendengarkan kajian dari Kak Erlan? Sudah. Bawa alat tulisnya? Bawa. Nanti dicatat ya faedah-faedah dari Kak Erlan yang disampaikan Kak Erlan, nanti dicatat untuk memulai kajian. Istaitu. Lagi sekarang Kak Erlan akan kasih hadiah untuk adik-adik yang paling semangat menjawab salam. Siap adik-adik? Oke. Jawab salam dari Kak Erlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Erlan perhatikan ada yang semangat. Siapa ya? Nih semangat jawabnya dapat hadiah. Siapa yang mau hadiah lagi? Yang mau hadiah lomba duduk lagi. Lihat Kak Erlan, perhatikan apa yang Kak Erlan sampaikan. Kita buka kajiannya. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah, hari ini Kak Erlan seneng banget. Senang kenapa Kak Erlan? Soalnya kita mau kajian. Sama Kak Erlan aku juga senang. Kenapa senang? Soalnya mau dapat ilmu yang bermanfaat. Teman-teman, kalau kita dapat tambahan ilmu, kalian senang gak? Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap hari, setiap pagi meminta tambahan ilmu yang bermanfaat. Doanya kayak gimana? Kita baca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Setiap pagi Nabi selalu meminta tambahan ilmu yang bermanfaat. Itu artinya ilmu yang bermanfaat itu adalah sesuatu yang membahagiakan. Makanya diminta oleh Nabi setiap pagi. Nah adik-adik, kita harus senang karena kita mau ikut kajian. Kalian senang gak? Kak Erlan tahu nggak? Aku semangat banget loh Kak Erlan. Kopi. Salah. Siapa yang mandinya pakai air bersih? Siapa yang mandinya di kamar mandi? Siapa yang mandinya pakai sabun cuci?
Kok sabun cuci? Memangnya piring, gelas, mangkok, sendok? Jangan. Jangan salah jawab, harus konsentrasi. Lomba duduk rapi. Hadiah yang banyak, mau nggak? Tapi sebelum Kak Herlan bagi-bagi hadiah, Kak Herlan arahkan kalian untuk berdiri semua. Berdiri semua. Nanti sambil bagi-bagi hadiah, kita baca dulu yuk surat Al-Fatihah, dilanjut ayat kursi. Wa'id inna talaka a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bil alamin ar-rahmanir-rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Lomba duduk rapi. Baik, adik-adik, kita akan mulai kajian di kesempatan kali ini. Dan ada info untuk ayah bunda, silakan naik ke atas karena kajian bersama Ustadz akan segera dimulai. Nanti anak-anaknya di bawah. Kajian baru tahu Allah melihatku. Apa kalian? Aku tahu Allah melihatku. Apa kalian? Apa-apa melulu. Ikuti suara Kak Herlan. Aku tahu Allah melihatku. Wah kalian, berarti kita hari ini mau kajian tentang mengenal Allah yang maha melihat ya? Iya adik-adik. Dan ilmu yang mau kita pelajari hari ini adalah ilmu yang sangat penting dan mulia. Emang ya? Iya, para ulama bilang begini. Inna syarafal ulum bisyarafil ma'lum. Sesungguhnya kemuliaan suatu ilmu tergantung dengan apa yang sedang dipelajari. Kita hari ini mau mengenal Allah yang maha mulia. Itu artinya ilmu yang mau kita kaji adalah ilmu yang mulia. Kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah. Kalian, aku sering dengar kata ibadah. Ibadah itu apa sih kalian? Nih, yang bisa mengulangi kata-kata dari Kak Herlan dapat hadiah. Apa itu ibadah kalian? Kata para ulama, diantaranya Ibnu Taimiyah, dia bilang ibadah itu adalah yang bisa ulangi dapat hadiah ini. Mau? Ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardha minal aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Bisa diulang enggak? Panjang banget kalian. Sederhananya, ibadah itu adalah segala sesuatu yang disukai oleh Allah. Misalnya kita sholat, Allah suka nggak lihatnya? Itu ibadah namanya. Kita ngaji, Allah suka nggak lihatnya? Itu ibadah namanya. Nah adik-adik,
kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah. Dan kita akan semangat ibadah kalau kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham adik-adik? Makanya hari ini kita mau belajar mengenal Allah biar kita semangat beribadah. Dan kalau kita ibadah kita akan disayang oleh Allah. Siapa yang mau disayang Allah? Angkat tangan. Siapa yang mau disayang Allah? Mau disayang ibu? Siapa yang mau disayang ayam? Oh ayam. Salah. Siapa yang mau disayang ayah? Siapa yang mau disayang orang tua? Siapa yang mau disayang orang hutan? Kok orang tua? Terus ya. Ada berapa nama-nama Allah? Hah? Kak Elan kasih tahu. Nama Allah itu tidak terbatas cuma 99 saja. Nama Allah itu banyak. Adapun yang kita tahu, yang diajarkan dan diterangkan oleh Allah 99, 100 dikurang 1. Tapi kalau ditanya ada berapa nama Allah, jumlahnya sangat banyak. Paham adik-adik? Kita hari ini mau belajar salah satu nama Allah, yaitu Al-Basir. Apakah ada? Al-Basir, dicatat. Al-Basir. Apa? Al-Basir. Apa namanya? Al-Basir. Al-Basir artinya Allah Maha Melihat. Allah Maha apa teman-teman? Maha Melihat. Allah sebut Al-Basir di dalam Al-Quran, kata para ulama, sebanyak 42 kali. Kalian kaget dong bilang? Yang kagetnya paling ekspresif dapat hadiah. Adik-adik tahu nggak? Allah sebut Al-Basir di dalam Al-Quran lebih dari 42 kali. Sebentar, kalian belum lihat mana yang mangapnya paling lebar. Sambil ketawa ketiwi. Allahu Akbar. Dia main kelitik-kelitikan sama teman di sampingnya. Kitik. Kitik. Boleh gak kayak gini? Bahkan temennya lagi ruku di depan dikelitik-kelitikin. Allahu Akbar. Kitik. Temennya kegelian goyang-goyang. Boleh gak sholatnya sambil main-main? Allah melihat kita teman-teman. Kita malu kalau ibadahnya tidak khusyuk. Adik-adik, kita itu dalam beribadah harus ihsan. Harus apa adik-adik? Ihsan. Kita merasa dilihat oleh Allah. Ikuti suara Kak Erlan. Anta budal ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Adik-adik, Kak Erlan dengar-dengar nih, katanya anak-anak ikhwan yang laki-laki di Bekasi katanya lebih semangat menghafal daripada yang perempuan. Baik, sekarang kita tentukan siapa yang lebih hebat, ikhwan atau akhwat, lewat menghafal arti kata ihsan yang Nabi SAW terangkan. Siap teman-teman? Yuk kita menghafal bareng. Yang ikhwan dulu. Ikuti suara Kak Erlan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka.
Ikhwan semangat menghafalnya, Kak Ewan kasih skor nilai. Yang Ikhwan dapat nilai 92. Oh nggak bahagia? Kalau nggak teriak bahagia, berkurang skornya. Diulang ya. Ikhwan dapat nilai 92. Alhamdulillah. Ikhwan ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau Ikhwan tadi skornya berapa? 92. Akhwat dapat nilai, Akhwat dapat skor nilai 9. Biar deg-degan 10. 90 berapa? Ikhwan 92, Akhwat skornya 95. Alhamdulillah. Seakan-akan engkau melihat Allah. Jika tidak bisa, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Keren, Akhwat makin semangat. Kak Eran kasih nilai untuk lomba menghafal terjemah artinya. Skornya adalah Akhwat dapat nilai 97. Alhamdulillah. Dan kalau kalian layak menang lewat Akhwat, kita hafalin. Yang Akhwat boleh sambil catat ya. Engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika tidak bisa, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Masya Allah, gak mau kalah ya. Akhwat skornya berapa tadi ya? 97. Berarti Ikhwan skornya 90 berapa? 99. Alhamdulillah. Serius karena kita tahu Allah melihat kita. Inilah manfaatnya kita mengimani Allah Maha Melihat. Jadi buah dari mengimani Allah Maha Melihat, kita jadi semangat ibadah ya Kak. Serius ibadahnya? Iya adik-adik, karena begitulah makna ihsan. Kita tahu Allah melihat kita. Ini yang pertama. Terus Kak, kalau kita mengimani Allah Maha Melihat, apalagi Kak manfaatnya? Kita nanti nggak mau berbuat keburukan. Kita mau dilihat Allah. Kita nggak mau ngebully teman kita. Kita nggak mau jelek-jelekin teman kita, karena Allah lihat kita. Boleh nggak kata-katain Atun? Penciptaku. Kalau bilang penciptaku, tangannya nunjuk ke atas. Penciptaku. Kenapa tangannya nunjuk ke atas? Karena Allah ada di mana? Allah ada di atas arsy. Allah ada di atas langit. Penciptaku. Yang paling semangat dapat hadiah. Siap ya? Penciptaku. Tangannya nunjuk ke mana? Allah ada di mana? Tapi gak usah teriak-teriak ya, sakit nanti suaranya.
Yang penting antusias dan semangat. Penciptaku, nabiku. Kalau nabiku gini gerakannya. Nabi Muhammad orangnya kuat dan hebat. Nabiku, agamaku. Kalau agamaku gini, bisa? Oke, yang paling semangat dapat hadiah. Penciptaku, nabiku, agamaku, musuhku. Musuhku setan kok nunjuknya ke Kak Erlang. Gak mau diulang. Penciptaku. Tangannya nunjuk kemana? Ini benar gerakan namaku. Ini juga benar gerakannya. Coba berikutnya, sebentar. Kalau Kak Erlang bilang musuhku, jangan nunjuk ke depan ya. Jangan nunjuk ke Kak Erlang ya. Emangnya Kak Erlang setan? Ini terlalu semangat, masa Kak Erlang dibilang setan? Adik-adik, kan Kak Erlang baru ajarin kita nggak boleh berbuat buruk karena Allah Maha Melihat. Boleh nggak ngata-ngatain temennya setan? Masa Kak Erlang guru kalian dibilang setan? Nggak mau, diulang ya. Penciptaku. Tangannya menuju ke mana? Allah ada di mana? Nabiku, agamaku. Nunjuk nggak? Bener, serius, nangis nih, malah ketawa. Diulang ya, jangan nunjuk ya. Allah Maha Melihat loh, Allah lihat kalian loh. Masa kalian nunjuk kalian setan? Jangan ya, Allah Maha Melihat loh. Jangan berbuat buruk ya. Benar? Serius? Dicoba. Penciptaku, nabiku, agamaku. Nunjuk nggak? Gini, kalau setan gini aja gerakannya. Musuhku setan. Bisa ya? Diulang ya. Nabiku, agamaku. Jangan nunjuk kayak ya. Jangan dulu lawan ya. Allah Maha Melihat loh. Karena ajarin ini bukan gini ya. Benar? Ya coba. Musuhku setan. Lomba lagi. Sini maju ke depan yang simpang kita. Ya sini. Maju ke depan. Sini maju ke depan. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia mengetahui bahwa Allah itu Maha Melihat? Anallaha yara artinya Allah melihat. Nah, dari ayat ini kita yakin Allah itu Maha Melihat. Nah, ini ayat yang ada di surat apa? Kak Erlang kasih tahu ya. Ini surat di Al-Quran, depannya al. Membantu nggak nih kata kuncinya? Sebentar, biar teman kita jawab. Alam ya'lam bi annallaha yara. Ma hadhihi surah? Surat apa ini? Al-Alaq. Betul nggak teman-teman? Betul. Nih kamu dapat hadiah. Adik-adik, kalau dikasih hadiah ada doanya loh. Doanya apa? Jazakallah khairan. Ini buat kamu. Gimana doanya tadi? Jazakallah khairan. Nih, adik-adik, jangan lupa adab ini karena ini penting banget. Anak-anak sekarang suka lupa baca doa ini. Hafalin ya. Paham adik-adik? Paham. Nih, jadi siapa saja yang kasih hadiah dan kebaikan buat kita, doain. Gimana doanya? Jazakallah khairan.
Nih, sebentar. Jasa kalau khairan itu buat laki-laki. Kalau perempuan gimana? Jasa khairan. Nih buat kamu. Jadi gini. Kok ketawa sih? Emang ada yang lucu? Kenapa? Hah? Hadiahnya sebentar, ini sengaja kalian ulang-ulang biar hafal gitu maksudnya. Ini buat kamu. Adik-adik, jangan lupa ya, ini penting loh. Nama kamu siapa? Kinara, sekolah Cemara. Oh, Inara. Inara sekolah di mana? Salsabila. Nih buat Inara. Adik-adik ingat ya, doanya gimana? Jazakallah khairan. Nih buat Inara. Ingat ya, jangan sampai lupa. Paham? Nih buat Inara. Doanya gimana? Sini baca doanya dulu. Kan lupa. Doanya apa? Betul nggak teman-teman? Ya, jazakallah wa jazakillah khairan. Silakan kembali. Strategi kita memberantas korupsi di era globalisasi sekarang ini. Langkah-langkah konstruktif seperti apa yang harus kita tempuh sebagai rakyat jelata dalam menghadapi kondisi yang tidak menentu ekonominya seperti ini? Itu susah apa mudah? Susah. Yang mudah aja. Akeno yakin gak Allah Maha melihat? Yakin. Dah dapat hadiah. Siapa yang mau hadiah lagi? Apa nama Allah yang artinya Maha melihat? Tadi apa namanya? Al-Basir. Disebut berapa kali dalam Al-Quran? 42 kali. Kalian yakin gak Allah Maha melihat? Kalau yakin Allah Maha melihat, harus semangat beribadah karena Allah lihat kita. Kalau yakin Allah melihat, jangan lakukan keburukan. Musilin teman, boleh apa enggak? Teman-teman, ini ada mainan temanku. Aku pengen lempar ke atas genteng. Nih, orang yang suka usil kayak gini, yang suka zolim sama temennya, dia lupa kalau Allah itu Maha melihat. Allah lihat kita, dia malah usil. Nih teman-teman, aku lempar ke atas. Udah nyangkut belum? Udah nyangkut belum? Adik-adik, temennya kalau diusilin kayak gini sedih nggak? Nanti nangis gimana? Kamu kenapa mau nangis? Iya, cerita sama Kak Erlan, kenapa? Iya, ngomong kenapa? Saking sedihnya nggak bisa berkata-kata. Adik-adik, boleh nggak ngusilin temen kayak gitu? Nah, boleh. Malu kita. Allah lihat kita. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia mengetahui Allah itu Maha melihat? Yang mau praktek role play jadi majikannya, coba kalian mau tunjuk. Ya, sini yang pakai jubah putih lagi megang botol, maju ke depan. Sini. Ini cocok kayaknya jadi majikan ya. Sini. Adik-adik sekalian, ya. Namanya majikan ya, jalannya begini. Ya, ini dia pemilik kebun buah delima. Ceritanya dia mempekerjakan seseorang yang bertugas menjadi penjaga kebun buah delima. Siapa yang mau jadi petugas penjaga kebunnya? Namanya sangat menawan ternyata teman-teman. Masya Allah. Ini dia penjaga kebun buah delimanya. Ini majikannya. Ceritanya adik-adik, majikannya ini
minta tolong kepada petugas atau karyawannya untuk ambilkan buah delima yang manis. Coba ngomong. Ngomongnya yang benar dong. Tolong ambilkan buah delima yang manis. Atini romanan keluar. Tolong ambilkan, tolong datangkan kepadaku, berikan kepadaku buah delima yang manis. Maka kemudian petugasnya atau penjaga kebun buah delimanya mengantarkan buah delimanya. 1, 2, 3. Kutuk. Diambil buah delimanya, dimakan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ternyata adik-adik, buah delima yang diambil rasanya kecut dan asam. Kalau lagi ekspresi kecut dan asam gimana? 1, 2, 3. Sangat menjiwai ya. Tolong di zoom kameranya. 1, 2, 3. Sambil bersuara. Ya, gitu. 1, 2, 3. Lidahnya sampai melet. Ya. Adik-adik, udah diambil buah delimanya, padahal udah jaga bertahun-tahun kebun buah delimanya, kok gak bisa ngambilin buah yang manis? Diambilin malah buahnya kecut. Gimana rasa kecutnya tadi? Asam. Ekspresinya gimana kalau makan kecut asam? Maka kemudian majikannya bilang, coba berikan lagi, ambil lagi buah yang manis. Akhirnya diambil lagi buahnya, dia pergi ke pohon yang lain, diambil. Kutuk. Dikasih buah delimanya, terimanya pakai tangan kanan dong. Diambil buah delimanya, terus dimakan. 1, 2, 3. Tiba-tiba kecut asam lagi. Gimana ekspresinya? Disuruh 2 kali masih kecut dan asam. Ambil sekali lagi. Aku kasih kesempatan. Kamu sudah jaga bertahun-tahun, gak bisa bedain mana buah delima yang manis mana yang kecut asam. Tolong ambil lagi. Kutuk. Diambil. Dimakan buah delimanya. 1, 2, 3. Tiba-tiba rasanya kecut asam lagi. Manis mana yang kecut asam? Tahu adik-adik apa jawabannya? Ternyata penjaga kebun buah delima ini adalah orang yang jujur. Dia tugasnya cuma menjaga dan tidak ada akad untuk memperbolehkan dia mencicipi buah delima yang ada di kebun tersebut. Saking jujurnya, dia gak mau ngambil 1 buah delima pun. Maka adik-adik, majikannya kagum, lalu dia dinikahkan dengan putri majikan tersebut. Malah cie-cie. Akhirnya dia menikah, lalu kemudian lahirlah seorang anak yang kelak jadi ulama, namanya Abdullah bin Mubarak. Siapa namanya? Bisa jadi Abdullah bin Mubarak menjadi orang yang ahli ibadah dan ahli ilmu karena kejujuran dari ayahnya, dari orang tuanya. Memang punya. Nanti kalau udah gede, jenggotnya tumbuh dipelihara ya. Yang angkat mau gak tumbuh jenggot? Enggak. Kairan berkata duduk tenang. Sekarang lebih cepat. Kairan berkata pegang hidung. Kairan berkata pegang telinga. Kairan berkata pegang mulut. Kairan berkata pegang perut. Perutnya mana? Ini buat konsentrasi. Kairan berkata pegang perut. Kairan berkata pegang lutut. Kairan berkata duduk yang tenang. Kairan berkata suara disimpan. Kairan berkata senyum semua. Kairan berkata tegakkan punggungnya. Kairan berkata mata menghadap ke depan. Kairan berkata tengok ke atas. Hadap ke bawah. Hadap ke kiri. Hadap ke kanan. Kairan berkata duduk yang tenang. Kairan berkata angkat kedua tangan. Bau ketek enggak? Kairan berkata diturunkan. Kairan berkata ikuti suara Kairan. Hari belajar.
bahwa Allah Maha melihat. Allah Al-Basir. Aku yakin Allah Maha melihat. Makanya aku semangat beribadah karena Allah melihat. Aku akan menghindari perbuatan buruk karena aku malu dilihat Allah. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Aku akan jadi orang yang jujur. Aku yakin Allah Maha melihat. Yes. Sip. Oke. Mantap. Baik. Sudah. Cukup. Gamesnya selesai. Jangan ngikutin lagi. Kak Erlan mau ngomong. Adik-adik, udah dulu. Kak Erlan mau lanjut nih. Astagfirullah. Kak masih ngikut? Ha. Hi. Hu. Udah adik-adik. Cukup. Kak Erlan mau ngomong. Oke. Ikutin ya. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Sudah ya? Cukup. Oh masih ngikut? Bersama Kak Erlan. Terima kasih adik sudah antusias menyimak kajian. Semoga yang Kak Erlan sampaikan bermanfaat dan bisa kita amalkan. Dan kita makin yakin Allah itu Maha melihat. Jalan-jalan ke Kalimantan. Pulangnya naik mobil bis. Demikian kajian Kak Erlan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ikan hiu muter-muter. See you later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lomba duduk lagi.